Kutas, kupas tuntas, mantap. Ibu bidan yang saya banggakan, di sini untuk konsep dasar rasuan nifas, itu Ibu sudah ahlinya. Ibu tiap hari sudah melayani Ibu nifas ini. Tetapi yang perlu saya tekankan pada pertemuan kali ini, kalau tadi BBL, tangismu bahagiaku. Tapi kalau nifas, tangismu deritaku. Ya enggak, Bunda? Ya. Tangismu deritaku. Kalau ibu kunjungan nifas, terus ibu nifasnya nangis, bingung bidani. Apakah ada postpartum blues? Apakah ada depresi? Nah, ini yang bisa menghambat untuk perkembangan ibu nifas, kesehatan ibu nifas. Nah, di sini di samping itu ada gambar-gambar Ibu, di mana gambar itu yang akan kita bahas tentang perubahan ibu nifas. Kalau masalah definisi sampai sekarang belum berubah, Bunda. Dikatakan nifas itu kalau ditandai lahirnya selaput plasenta berlangsung sampai 6 minggu. Ya. Jadi ini kalau kita menggunakan 42 hari, 6 minggu, itu masih tetap belum ada perubahan yang berarti. Nah, sekarang untuk nifas itu sendiri tujuan kita sebenarnya gini. Kita dititipi untuk menjaga kesehatan ibu nifas, itu ingin menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Karena pada saat kita KF, ya kunjungan nifas juga kita punya paket standar KF1, KF2, KF3, kemudian tadi bersamaan dengan KF, kita otomatis KN. KN1, KN2, KN3. Nah, di sini Ibu, tolong kalau memeriksa, kita pendekatannya secara holistik. Ya, menyeluruh, di mana kita melibatkan biopsikososial, spiritual, kultur. Ibu nifas ini banyak kultur-kultur yang kurang mendukung kesehatan ibu nifas. Gitu, Bu? Ya, sekarang ibu nifas harus tara, nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, ibu nifas harus bla bla bla. Itu banyak budaya yang masih kurang mendukung. Nah, selama ini kita kadang terlena, kita uplek-uplek biologisnya, tensinya, nadinya, oh tidak ada perdarahan. Psikologis kita abaikan. Padahal sangat besar sekali ya resikonya apabila ibu nifas dengan gangguan psikologis. Untuk itu, seorang ibu nifas juga membutuhkan supporter, sama pada saat hamil, bersalin, nifas. Butuh supporter. Siapa? Suami. Kemudian pada saat nifas, ibu juga mempunyai tujuan untuk melaksanakan screening yang komprehensif. Ibu hamilku, ibu nifasku normal enggak? Di screening. Mendukung, ibu juga mendukung, memperkuat keyakinan diri ibu bahwa ibu itu bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Ibu pasti bisa, tolong kuatkan itu, apalagi ibu muda, apalagi ibu yang pertama punya anak. Kadang dia kurang yakin bahwa dia bisa untuk menjadi ibu yang baik. Seorang bidan harus menjadi virus yang positif. Pasti ibu bisa, pasti ibu. Jadi berikan itu penguatan-penguatan. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan. Di dalam memberikan pendidikan kesehatan, ingat ibu, harus sesuai kebutuhan pasien masing-masing. Tidak semua ibu nifas kebutuhan untuk KIE-nya sama. Ya enggak, Bu? Enggak sama. Makanya pada saat ibu nifas dalam pengkajian,
itu ditanya, bukan mengajarkan, tapi mengulang kembali. Beda nanti metodenya beda. Nah, di dalam nifas, ibu punya paket sampai dipastikan bahwa ibu itu sudah ber-KB. Syukur-syukur kalau KB-nya itu pada saat hamil sudah ditentukan, itu lebih enak. Bu, ini anak yang kesekian, kira-kira ibu untuk KB-nya apa yang mau dipakai misalnya. Itu pada saat hamil, trimester 3 sudah digiring ke sana, sehingga pada saat nifas, ibu tinggal istilahnya itu mengingatkan kembali. Ya. Kemudian jadwal kunjungan juga 3 kali. Setiap kunjungan ibu juga melihat ibu dan bayinya. Ini untuk pelayanan kesehatan ibu nifas juga perhatikan untuk buku KIA. Ibu apalagi di masa pandemi COVID, ibu kalau tidak betul-betul membutuhkan asuhan yang darurat, tidak dianjurkan untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ramai. Diminimalkan. Untuk itu, ibu kalau kunjungan harus tele dulu, janjian dulu. Aman enggak kalau untuk kunjungan rumah? Kalau tidak memungkinkan, ibu bisa pakai tele. Bisa pakai telepon atau video call. Sekarang tidak ada hambatan untuk bisa melihat bahwa oh tali pusatnya kering, di video call bisa. Oh ibunya sehat, yes misalnya. Oh saya senam Bu Bidan, bisa ibu video callan. Ya. Pemeriksaan tanda vital, lokea, perdarahan, itu ibu harus mengajarkan perubahan fisiologi ibu nifas. Contohnya pengeluaran lokea. Lokea itu sampai habis bersih itu 14 hari, Bu. Kalau 14 hari lebih ibu masih keluar darah-darah, flek-flek, berarti itu tidak normal. Misalkan ada perdarahan, nah perubahan fisiologis ini harus diedukasikan ke ibu, supaya ibu bisa mengontrol dirinya. Oh, pas saya normal, kata Bu Bidan normal. Itu ya. Kemudian kontraksi uterus, TFU itu juga diajarkan, Bu. Ibu diajarkan meraba perutnya, ya. Itu kalau hilang itu sampai 14 hari. Sudah tidak teraba sama sekali. Ya. Kalau awal-awal, Bu, ini agak keras-keras karena kontraksi. Kontraksi ini bisa terjadi baik apabila ibu menetei bayinya, misalkan ya, ibu menetei bayinya. Oke, nah makanya kalau ibu menetei bayi, maka proses involusi atau perubahan rahim itu cepat. Ya. Dan ASI eksklusif itu bisa untuk meminimalkan terjadinya kanker payudara. Ini ibu harus promosi ini. Untuk mencegah kanker payudara, salah satunya ibu memberikan ASI eksklusif. Kemudian pemberian vitamin A. Vitamin A sekarang sampai tablet tambah darah kan dipaket sama pemerintah, Bu. Kenapa? Supaya kondisi ibu nifasnya bagus. Karena ibu nifas itu juga butuh kondisi yang baik untuk meminimalkan terjadinya infeksi dan sebagainya. Nah, pelayanan kontrasepsi pasca salin ini sekarang pemerintah lagi menekankan untuk bisa MKJP yang jangka panjang. Penggunaan jangka panjang IUD pasca salin sekarang lagi digembor-gemborkan itu. Kemudian konseling tata laksana. Coba sekarang kita lihat perubahan yang terjadi pada saat nifas. Kenapa ini saya ingatkan kembali? Supaya ibu dalam memberikan asuhan itu
berdasarkan perubahan ini juga. Oh, kenapa pada saat Ibu kunjungan ya menjelaskan, Bu, awal-awal itu kalau Ibu postpartum awal itu badannya agak ini, Bu, agak panas dikit. Suhunya agak naik karena Ibu capek dan sebagainya. Itu ya. Kemudian ini proses involusi, saya kira Ibu masih ingat ya. Terjadi dalam 2-3 hari, desi 2 menjadi lapisan-lapisan sampai ini, coba ini diingat kembali supaya Ibu menanamkan dengan penyembuhan ini, maka Ibu konselingnya atau edukasinya ke Ibu itu adalah makan yang bergizi, nutrisi yang bergizi. Untuk apa? Pada saat Ibu nifas, Ibu mempunyai luka. Bukan luka hati, Pak ya. Bukan luka hati, tapi luka bekas nempelnya plasenta di dalam rahim. Itu kan luka. Membutuhkan penyembuhan. Untuk itu kondisi Ibu harus dioptimalkan. Nah, ini untuk perubahan-perubahan sehingga nanti mulai dari serviks menyempit kembali kapan? Oh, setelah minggu ke-6. Ini perubahan yang terjadi. Perubahan di atas berkaitan dengan perubahan pada miometrium, endometrium ya Bu ya. Terjadi autolisis, Ibu masih ingat. Ligamen-ligamen di situ kendor sehingga Ibu mengajarkan senam nifas. Maksud saya di sini, apa yang Ibu lakukan ke pasien itu ada evidence base-nya, ada dasar keilmuannya. Kenapa disuruh senam? Gitu ya. Nah, ini memendekkan jaringan otot yang mengendor 10 kali panjang ini tadi ya. Nah, ini butuh senam nifas. Ibu diajarkan senam nifas. Ya. Nah, ini kalau Ibu masih ingat, coba Bu Bidan di rumah Bu Bidan ada gambar ini ya. Halo? Ya? Bu Bidan di rumahnya dipasang gambar ini ya, Bu? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, supaya nanti kalau kita menjelaskan apapun, kuncinya dari alat reproduksi internal ini. Ini. Perubahan pada saat hamil, pada saat bersalin, pada saat nifas, ini alat peraga buat kita untuk menjelaskan ke pasien. Ya. Nah, ini juga Ibu harus punya ini di rumah Bu Bidan juga. Perubahan tinggi fundus uteri selama nifas. Ibu masih ingat gambar ini ya? Ini sampai hari ke-11 atau minggu kedua ini sudah tidak teraba ini. Ini diajarkan ke pasien ya, supaya ini cepat turun, Ibu harus menetei. Ibu makan yang baik ya, yang bergizi, gizi seimbang untuk Ibu nifas dan sebagainya. Ini diajarkan, diedukasi supaya pasien merasa, oh ya, saya harus makan banyak, makan yang bergizi karena untuk ini. Dia tahu alasannya. Oke, ini tadi lokea, ini juga diajarkan Bu, hari pertama sampai hari ke-4 warnanya merah. Ya, mengandung darah, luka bekas implantasi plasenta. Kemudian hari ke-5 sampai ke-9, Ibu warnanya berubah, enggak merah lagi, kecoklatan. Kalau Ibu warnanya merah lagi, harus dibawa ke petugas kesehatan. Kemudian hari ke-10 ke atas sudah alba, Bu. Sudah putih ya, Bu. Itu diajarkan ke Ibu nifas. Supaya Ibu nifas tahu di situ ya. Oke. Kemudian di sini perubahan-perubahan untuk Ibu ya, perubahan tanda vital. Ya, tanda vital, nadi agak naik sedikit, tekanan darah juga demikian. Karena apa? Ibu capek. Suhu dalam 24 jam pertama juga agak naik. Yang penting jangan sampai melebihi batas.
ya 38 derajat Celcius, kemudian nadinya, pernafasannya juga meningkat yang pesat. Ini ibu harus diberitahu supaya ibunya itu paham bahwa itu normal. Ya. Ini kehilangan berat badan. Ibu habis melahirkan nanti kurang lebih bisa kehilangan berat badan 5 kilo. Ya. Ini juga dijelaskan. Ya. Kemudian gastrointestinal. Di dalam gastrointestinal, wanita pada saat postpartum itu mengalami konstipasi. Why? Kenapa? Ibu ahli, bidan ahli harus bisa menjelaskan di situ. Kenapa? Ini juga ada faktor hormonal juga, ya, progesteronnya dan sebagainya. Kemudian masa itu juga untuk istilahnya konstipasi sering terjadi karena masa perubahan. Kenapa? Karena di usus besar dan sebagainya ini dekat dengan rahim, ini gambarnya Bu. Sehingga pada saat itu ditekan. Nah ini butuh pemulihan, ya, butuh pemulihan. Kemudian di sini lagi Bu, kesulitan miksi. Kenapa? Karena ingat juga bahwa tadi kandung kemih itu juga dekat. Nah dengan rahim. Sehingga masih sensitivitasnya butuh pemulihan. Nah, miksi ini terjadi dalam 24 jam pertama, terutama 6 jam, itu harus sudah bisa pipis. Ya, 6 jam harus bisa pipis. Relaksasi otot, untuk itu butuh senam nifas. Perubahan psikologis, ingat Bu, psikologis menurut Reva Rubin. Ya, Ibu, tadi di dalam asuhan kita harus memperhatikan kebutuhan biopsikososial, spiritual, kultural. Dalam psikologis, ya, ibu awal-awal nifas itu tidak mau diganggu, Bu. Hari pertama, ibu ingin menyendiri, ingin tidur, ingin memulihkan. Sehingga sering mohon bantuan ini. Mohon bantuan untuk apa? Mohon bantuan untuk dilayani dulu hari pertama karena dia kecapean, bermalas-malasan. Ya. Dan jangan sampai juga terjadi postpartum blues, makanya butuh supporter, butuh perhatian. Ya. Ini butuh kasih sayang masih tetap Bu. Orang ibu postpartum, ya. Kebutuhan dasar ibu nifas apa saja sih? Harus ku tahu yang kau mau. Ya, makanya ibu harus paham teori-teori tadi perubahan supaya ibu dalam memberikan asuhan ku tahu yang kau mau. Aktivitas ambulasi untuk apa? Untuk mengencangkan yang kendor-kendor tadi. Jadi bukan berarti kalau ibu nifas tiduran terus tiap hari untuk memulihkan, tidak. Ambulasi bertahap, istirahat diperhatikan, malam butuh istirahat 8 jam, siang butuh istirahat 2 jam, kebersihan ibu tolong, lokea itu yang di soptek itu butuh kalau misalkan basah segera diganti karena kalau ini sampai terjadi infeksi di dalam itu masih membuka ada luka tadi. Bisa terjadi infeksi postpartum. Makanan, minuman, Ibu, jangan sampai pasiennya tarak ya. Ini, kecuali kalau pasiennya alergi. Perawatan payudara diperhatikan untuk memperlancar produksi ASI. Biasanya kalau orang di kampung disuruh wowong ya Bu, enggak apa-apa, itu juga memperlancar produksi ASI. Tiap hari suruh wowong gitu ya, keramas mulai atas itu. Apalagi pakai shower air hangat. Ya, perawatan vulva vagina dan senam. Oke. Nah, ini tadi tanda-tanda vital. Kenapa ini terjadi? Temuan normalnya seperti ini.
temperatur, denyut nadi, pernafasan, tekanan darah. Why? Apa penyebabnya? Ini di samping ini Bu penjelasannya. Tekanan darah yang rendah atau menurun bisa menunjukkan hipovolemi akibat perdarahan, bla bla bla. Mohon nanti minta panitia PPT-nya ya Bu. Sudah saya setorkan ke panitia untuk PPT. Oke. Nah, di dalam asuhan nifas ini tadi maaf ada tanda-tanda bahaya yang perlu Ibu sampaikan pada saat masa nifas, yaitu tanda bahayanya perdarahan vagina yang luar biasa Bu, atau tiba-tiba banyak, pengeluaran vagina yang baunya menusuk. Hati-hati kalau ada infeksi biasanya baunya menusuk. Kemudian rasa sakit di bagian bawah abdomen, sakit kepala yang sangat hebat, nyeri ulu hati, masalah penglihatan. Ini juga hati-hati tanda-tanda preeklamsi. Nifas sekarang banyak juga yang preeklamsi, demam muntah, ya, rasa sakit pada saat berkemih, hati-hati. Nah, sekarang Ibu diwajibkan untuk membuat standar asuhan mulai dari hamil, bersalin, nifas, BBL gitu Bu. Ibu lihat nanti buka Kemenkes 938 Bunda-bunda. Ini tolong dibuka sendiri nanti ya Bu, isinya apa saja gitu ya. Halo Bu Bidan Ahli. Ya Bu, ya, Ya, ini dibuka. Ya, Bu. Kemenkes 938. Ini dasar kita dalam pendokumentasian. Ya. Dalam pendokumentasian asuhan standar itu dari situ Ibu. Nah, tujuannya ini kenapa Ibu disuruh membuat asuhan kemudian didokumentasikan sebagai pertanggungjawaban Ibu. Karena di Undang-Undang Kesehatan, di Undang-Undang Nakes, di Undang-Undang Kebidanan, Bu, yang baru sudah tahu ya, Bu? Sudah. Nomor berapa, Bu? Nomor 4 tahun 2019. Ya, Ibu harus tahu semua. Bu Bidan Ahli. Di situ ada menyatakan tiap pasal itu bahwa seorang nakes harus membuat pendokumentasian untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan ke pasien. Ini juga sebagai perlindungan hukum, baik itu untuk nakes maupun untuk pasiennya. Nah, di sini ruang lingkupnya Ibu, ibu hamil, bersalin, ibu nifas, dan masa antara. Masa antara ini nanti ibu membuat askep KB, asuhan bayi, ya, bayi balita sehat reproduksi. Nah, ini nanti yang dibuat ibu pada saat penugasan. Karena kita tidak bisa bertemu ya Bu, jadi nanti ada penugasan-penugasan mandiri yang ibu harus buat. Kemudian di dalam asuhan ini tadi, ya, standar pertama adalah pengkajian, jelas. Setiap ibu ketemu pasien, ibu mengkaji dulu untuk mendapatkan data subjektif maupun data objektif. Nah, kriteria pengkajian ini, Bu, data harus tepat, akurat, dan lengkap. Terdiri dari data subjektif dan data objektif. Subjektif lewat anamnese, kemudian objektif, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Tuh, kemudian standar kedua, perumusan masalah dan diagnosa. Ini pernyataan standarnya adalah bidan menganalisis data yang sudah diperoleh pada pengkajian. Kemudian diinterpretasikan secara akurat. Kalau subjektifnya seperti itu, objektifnya seperti itu, apa kira-kira diagnosa? Itu dianalisis tadi.
masalahnya apa pasien saya. Sehingga ibu di dalam merumuskan diagnose dan masalah kebidanan, diagnose harus sesuai dengan nomenklatur kebidanan. Masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi pasien, dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan, ya, baik asuhan itu mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Ibu harus ingat itu, ibu punya 3 itu dalam pelaksanaan asuhan. Pasienku apa bisa dilakukan secara mandiri untuk kita sebagai bidan, apakah harus dirujuk atau harus kolaborasi. Itu juga perlu diperhatikan di mana ibu berada. Maksudnya, ibu berada di pelayanan di BPM, di PMB, di puskesmas, di rumah sakit. Kalau ibu di rumah sakit berarti ibu kolaborasi. Kalau di BPM atau di puskesmas, ibu harus merujuk. Atau bisa mandiri. Ibu lihat di Permenkes 320 tahun 2020. Ya? Oke, Ibu. Semangat ya, Bu. Semangat. Oke. Ibu sekarang implementasi atau penata laksanaan. Ibu di dalam penata laksanaan harus memperhatikan keunikan-keunikan pasien ibu, bahwa pasien ibu tidak bisa kita itu melihatnya secara apa istilahnya itu, kita melihatnya harus individual, karena pasien itu berbeda-beda dalam menyikapi suatu masalah. Perhatikan biopsikososial spiritual kultural. Setiap tindakan asuhan yang diperlukan suatu informed consent, misalkan, ibu harus minta tanda tangan apabila tindakan itu harus melalui informed consent. Melaksanakan tindakan harus berdasarkan evidence base, Bu. Sekarang Bu Bidan tidak boleh, Bu, ini kok dilakukan ini, wes pokoknya begini, tidak boleh. Harus ada dasar keilmuan. Misalkan tadi, kenapa ibu harus senam nifas? Kenapa ibu harus melakukan misalkan perawatan luka perineum, memperhatikan apa? Itu semua kenapa ibu harus bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, melibatkan pasien di setiap tindakan. Mohon maaf Bu, karena kadang pas kita saking karena merasa itu rutinitas, sehingga kita kadang lupa, misalkan aja bayi baru lahir tadi mau imunisasi, lupa ngasih tahu ke keluarga bahwa bayinya diimunisasi. Akhirnya keluarganya tanya, Bu Bidan anakku mau diapakan ya? Itu ya. Makanya Ibu Bidan cantik, jangan pernah lupa untuk memberikan penjelasan kepada keluarga. Mengikuti perkembangan kondisi pasien dan mengikuti keterkinian, update ilmu. Tindakan harus sesuai SOP, standar. Kemudian jangan lupa terakhir harus didokumentasikan supaya kalau ada apa-apa bisa dipertanggungjawabkan. Oke, yang keenam pencatatan tadi. Oke. Ya, kriterianya pencatatan dilakukan sesegera mungkin, tidak boleh ditunda. Nanti selak lupa Bu Bidannya, ya, rekam medis, KMS, status pasien, buku KIA, jangan lupa. Tadi kalau ada Bu Yani tadi tanya, Bu, buku KIA-nya nggak diisi Bu. Ini karena apa alasannya tidak boleh? Harus diisi. Ditulis dalam bentuk SWAP, ya, subjektif mencatat hasil anamnesa, objektif mencatat hasil pemeriksaan, analisa mencatat diagnose dan masalah kebidanan, penata laksanaan mencatat seluruh
di penata laksanaan ini perencanaan dan penata laksanaan yang sudah dilakukan. Baik itu tindakan untuk antisipasi, tindakan segera, tindakan secara komprehensif, meliputi KIE, dukungan, kolaborasi, follow up, dan rujukan. Semua harus ditulis, tidak boleh tidak didokumentasikan. Oke, itu tadi paparan dari saya untuk asuhan standar asuhan Ibu Nifas. Untuk berikutnya, tolong kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Terima kasih. Saya Bu Bidan Cantik. Mau tanya apa Bu Bidan Cantik? Yulida, Bunda. Ya, apa Mbak Yul? Ya, terkait pemeriksaan rutin Ibu Nifas, ini kami sementara ini kan juga membimbing adik-adik baik S1 maupun profesi D4. Untuk diatasis rectus abdominalis sama tanda Homen, Bunda, ini ada beberapa yang wajib menyantumkan, ada yang tidak. Secara standar bagaimana? Terima kasih. Iya, memang untuk tanda Hoffman napas sekarang itu kan jarang terjadi ya, jarang terjadi. Kalau mau diperiksa enggak apa-apa, ya, tapi secara standar memang pemeriksaan fisik secara utuh, ya. Jadi mulai dari ya kayak dulu head to toe ya, head to toe. Tapi mohon maaf ibu-ibu sekarang yang namanya asuhan itu harus mengkaji yang kritikal duluan. Yang kritikal duluan. Contohnya, kalau di abdomen Ibu Nifas, yang kritikal itu apa? Kritikal adalah misalkan kalau nifas 6 jam ya Bu, saya beri contoh nifas 6 jam, itu berarti di perut yang perlu diperiksa tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih, gitu, itu kritikal. Apa artinya kritikal? Tidak boleh tidak dilakukan. Itu wajib dilakukan. Oke. Contohnya kalau di payudara, apa yang kritikal? Puting susu dulu dilihat itu ya. Puting susunya gimana? Baru pembesarannya. Masalah pembesaran simetris pembesaran tidak perlu, Bu. Karena apa? Misalkan ya, buat dada simetris, ya, kemudian wajah simetris, kita tidak ngurusi simetris, ya, karena apa? Simetris tidak ada pengaruhnya ke ASI misalkan. Jadi ibu sekarang kalau mau mengkaji, kalau mau memeriksa harus tanya dulu, apa kepentingan saya mengkaji ini? Untuk apa saya kaji? Jadi tidak boleh rutinitas ya Bu, tapi harus ada alasan. Ya, contohnya kalau di nifas di vulva vagina, lokeannya tadi, kemudian bekas mungkin episiotomi, kondisinya gimana? Itu yang kritikal dan tidak boleh lupa bidan. Misalkan ada kondilo mata lata, kondilo akuminata, ya misalnya, itu berikutnya. Itu nggih? Ya, terima kasih Bunda. Jangan lupa gabung di Atik Channel.